Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi tentang misi profetik ilmu bertanggung jawab lingkungan yang beranggotakan saya sendiri, Alina Fatimah, yang kedua Alina Salarani, yang ketiga Yasita Saharani, yang keempat ada Yasita Susrawati. Apa itu misi profetik ilmu? Misi profetik ilmu adalah memiliki sifat seperti Nabi dan mentransformasikannya ke dalam ilmu pengetahuan, yaitu sifat Nabi yang mempunyai ciri sebagai manusia yang ideal, tidak hanya secara spiritual individual, tetapi juga menjadi pelopor perubahan, membimbing masyarakat ke arah perbaikan dan melakukan perjuangan tanpa henti melawan penindasan. Dalam sejarah, Nabi Ibrahim melawan Raja Namrud, Nabi Musa melawan Raja Fir'aun, Nabi Muhammad yang membimbing kaum miskin dan budak. Beliau melawan penindasan dan ketidakadilan, dan mempunyai tujuan untuk menuju ke arah pembebasan. Jadi misi profetik ilmu adalah memiliki sifat seperti Nabi dan mentransformasikannya ke dalam ilmu pengetahuan. Selanjutnya, tanggung jawab keilmuan memiliki arti mendudukan manusia pada kedudukan martabat dirinya, sehingga di satu sisi tidak diperalat oleh ilmu dan ilmuwan demi mencapai prestise dan supremasi ilmu, atau di sisi lain tidak tergilas oleh kebodohan dan kemelaratan hidup karena lingkaran setan ketidaktahuan yang melilit dirinya. Tanggung jawab keilmuan menyangkut baik masa lalu, masa kini maupun masa depan. Alasannya karena penanganan ilmu atas realitas selalu cenderung berat sebelah. Kenyataan tersebut telah banyak berpengaruh terhadap gangguan keseimbangan kosmos atau alam seperti pembasmian kimiawi dari pandangan, sistem pengairan, keseimbangan jumlah penduduk, dan sebagainya. Juga hal itu menyangkut gangguan terhadap tatanan sosial dan keseimbangan sosial. Artinya, ilmulah yang telah mengemukakan bahwa tatanan alam dan masyarakat harus diubah dan dikembangkan. Maka ilmu pula lah yang bertanggung jawab menjaganya agar dapat diubah dan dikembangkan dalam sebuah tatanan yang baik demi konsistensi kehidupan, regulasi historis, dan keberlanjutan ekologis. Tanggung jawab keilmuan mana didasarkan pada kesadaran bahwa ilmu selalu merupakan sesuatu yang sifatnya masih belum tuntas. Artinya, upaya keilmuan tidak dapat meniadakan tanggung jawab yang lama, tetapi selalu menampilkannya dalam tanggung jawab yang selalu baru. Oleh karena itu, ilmuwan harus terbuka pada tanggung jawabnya yang baru, walaupun hal itu tidak pernah dialami oleh pendahulunya. Menurut Pascal 1994 mengelompokkan tanggung jawab ilmuwan dalam 2 jenis. Yang pertama, tanggung jawab berjalan, yaitu yang ditujukan terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Tanggung jawab ini menuntut para ilmuwan untuk selalu setia terhadap standar dan norma praktek yang telah disepakati oleh komunitasnya. Yang kedua, tanggung jawab keluar, yaitu ditujukan keluar terhadap masyarakat yang lebih besar. Tugas inilah yang biasa disebut sebagai tanggung jawab sosial ilmuwan. Ada 14 alasan yang mendasari adanya tanggung jawab sosial ilmuwan. Yang pertama, otonomi profesional. Otonomi profesional mempresentasikan kemampuan yang dimiliki seorang ilmuwan untuk mempraktekkan keahlian yang dimiliki, di mana keahlian tersebut tidak dimiliki oleh orang lain. Otonomi profesional itu merupakan salah satu privilege yang mereka miliki untuk memonopoli bidang keahlian tersebut. Misalnya seorang dokter memiliki kewenangan melakukan apapun terhadap pasiennya dalam lingkup keahlian yang dimiliki. Apapun yang ia katakan, ia tuliskan, atau ia lakukan di ruang praktek mutlak diikuti dengan dan diaturan dan dituruti oleh pasien tanpa penolakan sedikit pun. Pasien berada dalam posisi membutuhkan pelayanan profesional tentang dokter dan ia awam terhadap bidang keahlian profesional tersebut. Kekuasaan inilah yang rawan untuk disalahgunakan dan beresiko tinggi untuk terjadinya pelanggaran. Oleh karenanya, otonomi yang dimiliki kaum ilmuwan di satu sisi perlu dibarengi dengan tanggung jawab sosial di sisi yang lain. Privilege yang berhubungan dengan otonomi profesional secara bersamaan membawa tanggung jawab untuk selalu menunjukkan komitmen pada standar etik tertinggi dalam rangka melindungi pengguna jasa profesional mereka. Yang kedua, ada keahlian khusus. Keahlian khusus ini merupakan kelebihan yang melekat pada seorang ilmuwan. Karena keahlian khusus tersebut, masyarakat membutuhkan pandangan-pandangan ilmiah yang independen dan reliable ketika hendak memutuskan suatu kebijakan. Dengan keahlian khusus dan
keterampilan teknis mereka, para ilmuwan memiliki kemampuan istimewa untuk menunjukkan peluang-peluang sekaligus bahaya-bahaya yang mungkin terjadi berkaitan dengan bidang pekerjaan mereka dan memberikan pertimbangan dalam menghadapi suatu permasalahan. Mereka sering diminta oleh masyarakat untuk melakukan tugas tersebut, dan karena tanggung jawab sosial yang diemban, mereka harus rela melakukan perannya dengan penuh kesungguhan. Yang ketiga, ada dampak ilmu pengetahuan. Dampak ilmu pengetahuan ini diasosiasikan dengan kenyataan bahwa ilmu pengetahuan bukan sekadar pengetahuan atau knowledge belaka, tapi juga menyangkut tindakan atau perbuatan. Pelaksanaan penelitian, riset secara langsung bisa berdampak terhadap manusia, binatang, atau lingkungan. Penerapan ilmu pengetahuan juga mempunyai dampak mendalam terhadap kemanusiaan dan kelangsungan hidup bumi. Oleh karena itu, ada prinsip dasar moralitas yang menuntut para ilmuwan untuk bertanggung jawab terhadap konsekuensi tindakannya terhadap yang lain. Para ilmuwan tidak bisa meninggalkan implikasi-implikasi yang berkaitan dengan tindakan dalam lingkungan pekerjaan mereka. Yang keempat, ada serta dukungan masyarakat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan atau public support of science, yaitu di mana dukungan masyarakat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan diwujudkan melalui investasi mereka dalam proses pendidikan dan pelatihan ilmuwan, seperti halnya dalam penyelenggaraan penelitian, penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan dalam kesinambungan pekerjaan dan penelitian ilmiah. Ilmuwan dituntut memiliki hasrat yang kuat untuk memberikan hasil terbaik pada masyarakat sebagai imbal jasa atas investasi sosial yang telah diberikan. Masyarakat berhak menuntut para ilmuwan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Selanjutnya ada kode etik profesi ilmuwan. Ilmuwan merupakan profesi, gelar, atau capaian profesional yang diberikan masyarakat kepada seorang yang mengabdikan dirinya pada kegiatan penelitian ilmiah dalam rangka mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang alam semesta termasuk fenomena fisika, matematis, dan kehidupan sosial. Selanjutnya ada peran dan fungsi ilmuwan antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu sebagai intelektual. Seorang ilmuwan sosial dan tetap mempertahankan dialognya yang kontinu dengan masyarakat sekitar dan suatu keterlibatan yang intensif dan sensitif. Yang kedua, sebagai ilmuwan, dia akan berusaha memperluas wawasan kritis dan keterbukaannya kepada kemungkinan dan penemuan baru dalam bidang keahliannya. Yang ketiga, sebagai teknikus, dia tetap menjaga keterampilannya sebagai instrumen yang tersedia dalam disiplin yang dikuasainya. Dua peran terakhir memungkinkan dia menjaga martabat ilmunya, sedangkan peran pertama mengharuskan untuk turut menjaga martabatnya. Selanjutnya ada pedoman kerja ilmuwan. Kewajiban batiniah seorang ilmuwan ialah memberikan sumbangan pengetahuan baru yang benar saja ke kumpulan pengetahuan yang benar yang sudah ada, walaupun ada tekanan-tekanan ekonomi ataupun sosial yang memintanya untuk tidak melakukan hal itu. Karena tanggung jawabnya ialah memerang ketidaktahuan, prasangka, dan mitos di kalangan manusia yang mengenai alam semesta ini. Adapun pedoman kerja yang disepakati dan harus diikuti ilmuwan. Yang pertama, bekerjalah dengan jujur. Yang kedua, jangan sekali-sekali memanipulasi data. Yang ketiga, selalu bertindak tepat, teliti, dan cermat. Yang keempat, berlakulah adil.
Yang kelima, jauhi pandangan berbias terhadap data dan pemikiran ilmuwan lain. Yang keenam, jangan berkompromi tetapi usahakanlah menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan tuntas. Yang ketujuh, perlunya etika dan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jatuhnya profesional dan tanggung jawab sosial ilmuwan. Dalam Islam, profesionalisme adalah suatu pandangan untuk selalu berpikir, berpendirian, bersikap, dan bekerja sungguh-sungguh dengan disiplin jujur penuh dedikasi untuk mencapai hasil kerja yang memuaskan. Selanjutnya, menurut Al-Quran, yang pertama sidik atau kejujuran. Semua bentuk usaha yang dikerjakan bersama akan menjadi hancur ketika salah satu anggotanya tidak menjunjungi tinggi kejujuran. Yang kedua, amanah atau tanggung jawab. Bertanggung jawab, seseorang tersebut juga harus dapat dipercaya. Jika satu pekerjaan atau urusan yang telah diembankan kepadanya, orang tersebut harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, tabligh atau komunikatif, menyampaikan, dan transparan. Salah satu ciri sikap profesional adalah sikap komunikatif, menyampaikan, dan transparan. Dengan memiliki sifat komunikatif, seorang muslim akan memiliki rasa tanggung jawab pada pekerjaan yang dijalaninya dan dapat menjalin kerjasama yang baik dengan orang lain. Yang keempat, fotonah atau cerdas. Jika suatu organisasi atau perusahaan dipimpin oleh kepemimpinan yang cerdas, maka pemimpin tersebut akan tanggap dalam memahami dan menyelesaikan problematika yang ada. Selanjutnya, menurut Abbas, dikutip Surajio tahun 2008. Sedikitnya ada 6 sikap ilmiah yang perlu dimiliki oleh para ilmuwan, yaitu yang pertama, tidak ada rasa pamrih, artinya suatu sikap diarahkan untuk mencapai pengetahuan ilmiah yang objektif dengan menghilangkan pamrih atau kesenangan pribadi. Yang kedua, bersikap selektif, yaitu suatu sikap yang tujuannya agar para ilmuwan mampu mengadakan pemilihan terhadap segala sesuatu yang dihadapi. Misalnya, hipotesis yang beragam, metodologi yang masing-masing menunjukkan kekuatannya, atau cara penyimpulan yang satu cukup berbeda walaupun masing-masing menunjukkan akurasinya. Yang ketiga, adanya rasa percaya yang layak terhadap kenyataan maupun terhadap alat-alat indera serta budi atau mind. Yang keempat, adanya sikap yang mendasar pada suatu kepercayaan atau belief dan dengan merasa pasti bahwa setiap pendapat atau teori terdahulu telah mencapai kepastian. Yang kelima, adanya suatu kegiatan rutin bahwa seorang ilmuwan harus selalu tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukan sehingga selalu ada dorongan untuk riset dan riset sebagai aktivitas yang menonjol dalam hidupnya. Yang keenam, harus memiliki sikap etis atau akhlak yang selalu berkehendak untuk mengembangkan ilmu kemajuan, ilmu dan untuk bahagia manusia, lebih khusus untuk pembangunan bangsa dan negara. Selanjutnya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.